Pada pagi hari yang sangat indah ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa firman Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan untuk selamanya. Kuasanya tetap, dan perkataannya itu adalah perkataan yang hakiki, perkataan yang benar, adalah firman dan kuasa daripada Tuhan. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengingat kembali suatu peristiwa yang terjadi ketika di dalam suatu pelayanan mendirikan suatu jemaat Tuhan, dan pada suatu saat ada seseorang ingin mencoba menggagalkan persekutuan anak-anak Tuhan. Kalau kita mengingat suatu peristiwa yang sangat kita terus terngiang-ngiang dalam hati, juga di dalam pikiran kita. Mengapa? Ternyata bahwa siapapun yang berusaha ingin menyesatkan anak Tuhan atau menghalangi pekerjaan daripada Tuhan, taruhannya adalah nyawa, taruhannya adalah kematian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya ada suatu harga yang harus dibayar dengan mahal di hadapan Tuhan. Sebab kata firman Tuhan, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Nah, saudara yang dikasihi, saudara sebagai anak-anak Tuhan itu berharga di mata Tuhan. Itulah sebabnya siapapun juga yang menghalangi atau merintangi orang-orang yang datang kepada Tuhan, yang datang dalam persekutuan kepada Tuhan, yang mengganggu dan merintangi pekerjaan Tuhan, urusannya dengan Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Barang siapa yang menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang datang kepadaku, yang datang kepada Tuhan, orang-orang yang datang kepada Tuhan. Bila ada orang yang mengganggu atau menghalangi, bahkan menutup pekerjaan Tuhan, menutup gereja Tuhan atau persekutuan Tuhan, ingat, dan kita ingat akan perkataan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang 16. Hei Petrus, di atas batu karang ini akan kubangun jemaatku. Allah mau tidak akan menguasainya. Saudara ingat bahwa gereja itu didirikan atas dasar iman dalam Kristus Yesus. Maka Allah mau itu tidak dapat menguasainya, sebab sudah dikatakan firman Tuhan, orang yang menghalangi pekerjaan Tuhan, orang yang menutup pekerjaan Tuhan, orang yang sedang menutup dirinya untuk selamat hidupnya masuk surga, sudah ditutup terlebih dahulu. Napas orang yang menghalang-halangi pekerjaan Tuhan. Ini kami saksikan berapa tahun yang lalu terjadi ketika sudah direncanakan, bahkan banyak orang yang benar-benar ingin menutup pekerjaan Tuhan,
menutup gereja Tuhan. Ketika kita sedang berdoa kepada Tuhan, di saat kita sedang berdoa kepada Tuhan, apa yang terjadi? Batu-batu berjatuhan dari atas. Namun kita tidak perlu takut dengan hal itu, karena Tuhan yang menyertai kita lebih besar daripada dunia ini. Siapapun yang menggagalkan pekerjaan Tuhan, siapapun yang menolak akan kehadiran anak Tuhan, maka di situ orang itu menolak dirinya untuk masuk dalam kerajaan surga. Karena sudah mengalami pekerjaan Tuhan, maka orang itu akan bertanggung jawab dan akan tertutup dirinya sendiri sebelum menutup pekerjaan Tuhan. Maka orang itu telah menutup waktunya, belum waktunya sudah tertutup nyawanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sehingga satu persatu orang-orang ini mati dengan mendadak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah sebelah samping gereja sebelah kiri, dan dia dipanggil apa? Dia mati karena pertama kali orang ini mengganggu, merintangi pekerjaan Tuhan, dan akhirnya nyawanya hilang dan melayang. Dan setelah itu disertai 3 hari kemudian, seseorang juga kelompok-kelompok yang ingin mengganggu pekerjaan Tuhan itu mungkin ditutup pula nyawa mereka. 3 hari kemudian dia ditutuplah nyawanya, dan akhirnya orang ini hilang dari peredaran dalam kehidupannya, tidak lagi ini. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi demikian juga masih juga ada orang-orang yang mencoba menggagalkan dan menutup pekerjaan Tuhan, menutup gereja Tuhan. Peristiwa-peristiwa ini sangat-sangat menakutkan, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita ingat perkataan firman Tuhan, di atas batu karang ini Petrus, aku bangun jemaatku, alam maut tidak dapat menguasainya. Itu artinya gereja itu dibangun atas dasar iman kepada Tuhan Yesus, maka alam maut tidak dapat menguasainya. Orang yang menggagalkan pekerjaan Tuhan, orang yang mengganggu pekerjaan Tuhan, mengganggu anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada, akibatnya dia tanggung. Ketika gereja dibakar, saudara yang dikasih Tuhan, ketika gereja dibakar, hamba Tuhannya di kamar bersama istri dan anak, ketiga anaknya, dan dia berpelukan bersama berdoa karena gereja sedang dibakar. Apa yang terjadi, saudara? Memang hamba Tuhan itu mati bersama istri dan anak-anaknya dalam satu kamar karena gereja itu dibakar dengan ludes orang yang tidak bisa keluar dari kamar. Dan apa yang terjadi? Setelah beberapa hari kemudian terjadilah bencana melanda daerah yang sedang membakar gereja itu. Maka daerah itu dilanda bencana dengan dahsyat, begitu luar biasa, sehingga bencana mati bukan lagi 5 orang, tetapi lebih daripada 200 orang yang ditenggelamkan di bawah lumpur maut. Itu membuktikan bahwa gereja adalah kuasa daripada Tuhan. Gereja adalah didirikan atas dasar iman dalam Kristus Yesus, adalah hal kuasa, mau tidak bisa menguasainya. Itu membuktikan, saudara yang dikasih Tuhan. Berapa tahun yang lalu yang terjadi ketika gereja Tuhan sedang, anak-anak Tuhan sedang melakukan ibadah, tiba-tiba hamba Tuhan ditembak dengan dan semua lari ke atas gunung jemaat Tuhan. Dan akhirnya di pagi hari terjadilah bencana tsunami melanda Aceh. Dari satu kabupaten habis lenyap oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan
bagi gerejanya. Tuhan tidak pernah membiarkan bagi anak-anaknya yang diganggu, yang dirintangi, yang dirusak, yang dirusui. Itu tanggung jawab dengan Tuhan sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berapa bencana yang melanda Aceh pada waktu itu, melampau habis hanya 9 detik naik air, naik ke atas dan turun 9 detik. Maka di situ melanda berapa menit, saudaraku yang dikasihi? 9 menit naik ke atas dan turun naik ke bawah, dan habis ludeslah satu kabupaten, melampau habis disapu dengan air. Itu membuktikan kuasa Tuhan tidak bisa dibendung. Kuasa Tuhan dahulu, sekarang, dan untuk selamanya itu tidak dapat dibendung. Siapapun saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau sebagai anak-anak Tuhan, di mana saudara ditempatkan oleh Tuhan, di suatu lembaga atau di suatu perusahaan, di mana juga engkau disertai oleh Tuhan, engkau diberkati oleh Tuhan, dan saudara tidak perlu takut di mana saudara ditempatkan. Tuhan yang menyertai lebih besar daripada dunia ini. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, berapa tahun yang lalu terjadi ketika kita sedang mengadakan perayaan Natal, dan pada saat itu kita juga mengadakan 17 Agustusan untuk memasang, untuk ikut menghayati bagio kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengadakan wayang wahyu. Tiba-tiba 200 orang lebih dia datang ingin membakar wayang wahyu itu, akan membakar semua orang yang ada di situ. Dan terjadilah apa, saudara? Dan ada seseorang tiba-tiba dengan pakai singlet, baju singlet saja dan celana pendek, tiba-tiba, jangan engkau menghalang-halangi orang yang akan mengadakan, mementaskan wayang wahyu ini. Kalau engkau merintangi orang-orang Kristen ini, langkailah mayatku terlebih dahulu. Setelah itu memang saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tidak berani melangkahi mayat ini, aku ini, saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah dia? Kita tidak tahu, saudara. Dan akhirnya orang-orang itu semuanya tidak beranilah, dan akhirnya diperintahkan semua yang datang lebih dari 200 orang itu untuk mengambil tempat duduk dan menyaksikan wayang wahyu dari sore sampai pagi, jam 5 pagi. Dan akhirnya saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan dapat memerintahkan kepada siapa saja yang akan menyelamatkan jiwa manusia. Tuhan akan menyelamatkan orang-orang yang datang kepadanya. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, inilah sebab dikatakan firman Tuhan, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku,